Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Joybus Agung dari Bandung, Joybus Channel ya, Joybus Channel. Oke, saya mau memberikan sedikit pemahaman daripada Metaverse, yaitu pemasaran metrik sistem algoritma ini. Oke, mau kita mulai aja ya. Oke, yang pertama adalah apa itu Metaverse? Metaverse itu adalah pemasaran metrik sistem algoritma ya yang berada di dalam jaringan blockchain ya, yang smart contract dan menghasilkan cryptocurrency yaitu DAI stablecoin ya, yang mana yang menjadi usahanya ini adalah metric system levelnya gitu. Nah, metaverse ini adalah di program atau di diolah atau dibentuk ya, diciptakan oleh seorang aktor Lado Oktanikov dari Rusia, yang mana dia adalah seorang sarjana Microsoft ya, sarjana perangkat lunak yang telah bekerja di Microsoft selama 13 tahun. Oke, beliau adalah sangat luar biasa memberikan atau membuat bisnis atau usaha ini untuk bisa dikerjakan ya, atau untuk dilakukan untuk setiap orang, karena memang penyempurnaan daripada metrik-metrik sebelumnya, yaitu Forsas ya, di Forsas Ethereum, Forsas Tron, Forsas BUSD, dan sekarang pengembangan daripada Metaverse yaitu pemasaran metrik sistemnya. Selain itu ada pengembangan ekosistem dan lain-lain, termasuk NFT royalty, Metaverse, staking, marketplace, dan lain sebagainya, dan roadmapnya itu jelas ada. Oke. Metaverse itu adalah pemasaran metrik sistem ya, yang mana produknya itu berada di jaringan, yaitu jaringan blockchain Polygon Matic. Oke ya, Polygon Matic-nya adalah sebagai gas fee-nya dan menghasilkan DAI stablecoin yang dikonversi oleh dolar ya, sekitar $1 1 DAI ya, DAI stablecoin-nya. Yang dihasilkan dari pemasaran metrik sistem itu adalah cryptocurrency atau digital aset kripto ya, yang mana Metaverse ini terdesentralisasi ya, artinya tidak adanya terpusat ya, tidak bebas lah ya, bebas, tidak adanya admin terpusatnya, tidak ada pengumpulan dana dan lain sebagainya. Oke, sehingga kalau misalkan namanya tidak terpusat ya, tidak ada pengumpulan dana dan lain sebagainya, dipastikan itu aman, anti scam. Oke. Nah, dalam pengembangan di Metaverse ini ya, di dalam pengembangan Metaverse ini, karena adminnya itu kita sendiri ya, servernya kita sendiri, sehingga apa yang kita kerjakan di sini adalah bahwa usaha di dalam Metaverse ini kita yang melakukan percepatannya ya, seperti itu. Oke. Nah, produk-produk level-levelnya ini namanya Force Classic ya, terdiri dari 12 metric system ya, yang terdiri dari 8 ini seperti yang saya ada di sini ya, 8 metric system S6 ya, yang mana itu adalah metrik atau sistem limpahan. Limpahan itu adalah limpahan yang terjadi akibat hasil dari penjualan orang lain ya, seperti itu. Nah, S6 ini terdapat 6 titik program, yang mana masing-masing titik ini akan menghasilkan terhadap percepatan daripada income-nya seperti itu. Nah, yang kedua adalah metrik S3 ya. Nah, metrik S3 itu apa? Metrik S3 itu adalah level metrik penjualan langsung. Itu ada 3 titik program, yang mana itu adalah langsung kita melakukan penjualan, dan di situ kita langsung mendapatkan walletnya seperti itu. Nah, jadi di Force Classic ini ada 12 metric system, yang mana metric system ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Ada 12 level semuanya ya, gitu. Nah, definisi daripada metric system S6 ini adalah ada 6 titik program yang bisa saya tunjukkan ini ya, S6 ini yang ada 6 titik program, yaitu di mana titik yang pertama ya, titik pertama dan titik kedua ini ya, di baris pertama itu akan dilimpahkan ke orang lain ataupun ke orang yang sponsor kita ya, itu ya. Sedangkan titik yang ketiga, keempat, dan kelima itu akan langsung masuk ke wallet kita.
berapa semua total dari satu siklus putaran di S6 itu adalah sekitar 300%. 300% dari apa? Dari nilai metriknya. Seperti itu. Nah, titik yang terakhir ya, titik yang terakhir atau titik yang keenam ini adalah merupakan reinvest atau daur ulang ya, yang mana itu akan diberikan kepada upline kita langsung ya, dan akan mendapatkan ke kita juga metrik kosong kembali seperti itu, dan itu akan merupakan bonus juga, dan nanti akan apa yang terjadi, metrik kita akan kosong kembali begitu. Ini di S6 ya, ini titiknya ada 6 titik space kosong program ya seperti itu. Nah sekarang S3 itu kan metrik penjualan langsung, di mana itu ada 3 titik program di dalam metrik tersebut ya. Bagaimana cara bekerjanya? Ya seperti ini ya, titik pertama dan titik kedua ya, ini S3 ya. S3 itu terdiri dari level 3, 6, 9 dan 12. Oke, pokoknya kelipatan 3. Nah, di sini titik pertama dan kedua itu akan diberikan langsung ke wallet kita. Nah, begitu juga titik yang terakhir akan terjadinya reinvest dan akan kosong kembali. Nah, kosong kembali itu berpotensi kembali untuk mendapatkan kembali tanpa batas selamanya begitu ya. Oke, ada 5 pilar. Ada 5 pilar di dalam metaverse ini. Yang pertama adalah blockchain ya, jaringan blockchain. Yang kedua adalah cryptocurrency, yang ketiga adalah smart contract, yang keempat terdesentralisasi, dan yang kelima adalah dApps ya, desentralisasi aplikasi. Seperti itu ya, teman-teman bisa browsing atau lihat di YouTube apa itu 5 pilar tersebut yang menguatkan di metaverse ini. Oke, seperti itu. Oke, di situ ada, sudah saya sebutkan bentuk usahanya daripada metaverse itu adalah apa ya, seperti itu. Oke, nah di sini saya akan menyebutkan lagi kenyamanan di metaverse itu seperti apa ya. Yang pertama adalah kenyamanan di metaverse itu adalah karena adanya tanpa beban sistem ya. Apabila tidak adanya beban sistem, berarti kita aman, nyaman untuk melakukan usahanya. Berbeda dengan bisnis online yang selama ini kita tahu adanya beban sistem, yang mana kita repot kita untuk melakukan pergerakan daripada kita usahanya. Yang kedua adalah tanpa punya beban moral. Kenapa saya sebutkan itu tanpa ada beban moral? Karena prinsip di metaverse ini adalah kita tidak mengajak, yaitu menginfokan ya, bahwa info ini adalah untuk perbaikan daripada kelebihan daripada finansial kita. Oke, solusi untuk menambah income kita seperti itu. Oke, itu tadi tanpa beban sistem. Yang ketiga adalah anti scam. Oke, scam itu dalam artian itu penipuan. Nah, ciri-ciri yang penipuan itu yang pertama adanya pengumpulan dana. Oke. Nah, di mana kalau ada pengumpulan dana, usaha yang ada pengumpulan dana, mengirimkan dana, itu siap-siaplah Anda berpotensi untuk dibawa kabur uangnya. Oke. Yang kedua apa? Adanya server terpusat. Server terpusat. Ya, itulah yang salah satu orang yang bisnis online yang berpotensi untuk scam. Oke. Begitu. Karena di metaverse ini adalah tidak adanya pengumpulan dana ya, tidak adanya servernya kita sendiri. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri di atas ini tidak ditemukan di dalam metaverse itu tentu ya. Ciri-ciri atas tidak ditemukan. Nah, untuk bagaimana cara-cara untuk berjoin di metaverse ini sangatlah mudah dan gampang. Yang pertama, teman-teman bisa mendownload Trust Wallet di Play Store ya. Aktifkan di situ. Nah, di situ ada 12 frase ya. 12 frase itu harus disimpan baik-baik, jangan sampai hilang dan jangan diberikan ke siapapun. Karena itulah jalan masuk untuk ke Trust Wallet ya, ke handphone kita. Baru misalkan kita rusak, kita masuk melalui 12 frase tadi. Setelah Anda atau teman-teman sudah mendownload Trust Wallet, diaktifkan, Anda akan mendapatkan address walletnya ya, kalau bahasa ininya nomor rekening. Dari situ Anda tinggal mengisi saldonya. Untuk apa? Untuk mengaktifkan level-levelnya, level 1 sampai 12 terserah, bermulai dari sesuai kemampuan ya. Semakin tinggi pun semakin tinggi juga potensi untuk mendapatkan income-nya seperti itu. Nah, setelah diisi saldo, bagaimana cara kita mengisi saldonya? Anda bisa ngisi sendiri. Kalau misalkan Anda bisa ngisi sendiri di exchanger ya,
bisa di toko kripto, bisa di Binance, atau bisa di manapun ya, exchange desentralisasi ya. Teman-teman bisa membelanjakan ya Polygon Matic-nya ya di dalam toko kripto. Kalau tidak bisa, biarkan kami yang membantu seperti itu. Anda membeli Matic sistemnya untuk Anda sendiri, untuk Anda buka sendiri. Anda mempunyai 2 level, 3 level, berarti Anda punya 2 toko dan 3 toko, dan siap untuk difranchise-kan, untuk berkembang, untuk menjadikan income tanpa batas ke wallet teman-teman sekalian ya. Oke, setelah diisi saldonya, Anda tinggal mengaktifkan. Jangan lupa tempel ID referral daripada orang yang mengajak Anda, orang yang mengenalkan Anda, yang mengenalkan di bisnis ini. Lalu aktifkan level-levelnya. Kami akan membantu, kami akan membimbing dengan penuh kesabaran ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mungkin teman-teman akan bingung bagaimana cara mengerjakan di Metaverse ini. Metaverse ini sangatlah mudah untuk mengerjakannya. Yang pertama, kita bisa online maupun offline ya. Bagaimana cara online? Teman-teman bisa mengiklan ya, bisa di WA group atau dimanapun yang berbau online lah, bisa. Atau offline, terserah, dengan teman, tetangga, segala macam. Iklankan saja, iklankan, infokan bahwa ini adalah bisnis baru, bisnis jangka panjang, bisnis di dalam internet menghasilkan cryptocurrency. Oke. Nah, banyak pertanyaan yang diajukan seperti ini: apakah Metaverse ini legal atau tidak legal atau ilegal? Metaverse itu bisa dibilang ilegal pun tidak, legal pun tidak. Kenapa? Nah, sesuatu yang berbau legal biasanya itu mempunyai yurisdiksi tertentu di daerah atau di negara tertentu ya, sehingga itu membutuhkan daripada syarat-syarat khusus untuk melakukan legal tersebut, sehingga pasti ada servernya, pasti ada perusahaannya, itu pasti. Nah, itu akan berpotensi. Nah, sedangkan di ini tidak legal karena berada di jaringan ya. Metaverse ini berada di jaringan, yaitu jaringan blockchain ya, jaringan blockchain yang mana tidak ada yang bisa menghentikan. Selama internet ada ini di muka bumi ini, Metaverse akan tetap jalan. Itu pertanyaan yang pertama, legal tidak legal. Yang kedua, apakah Metaverse ini haram atau halal?